Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar terkait sistem keuangan syariah. Sementara kita masih ini ya model daring, di model daring. Jadi sekarang kita kolaborasi dengan Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok untuk kegiatan pembelajaran daring kolaboratif. Baik, untuk yang kemarin kita sudah belajar terkait mengapa kita harus belajar terkait akuntansi syariah, alasan apa yang mendasari perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba lebih detail lagi masuk ke sistem keuangan syariah. Kemarin kita di salah satu perbedaan antara transaksi akuntansi syariah dan konvensional adalah salah satunya adalah patuh pada syariat yang sudah ditetapkan. Nah, apa saja syariatnya itu? Nah, nanti kita akan coba bedah lebih dalam, lebih detail, dan juga nanti kita akan berikan contoh beberapa apa saja sih akad-akad itu dan bagaimana pembagian akadnya. Oke, baik. Nah, kita masuk di latar belakang. Di latar belakang ini, sistem keuangan Islami merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, yang tujuannya adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Nah, kemarin kita juga sudah sedikit membahas bagaimana akuntansi syariah itu masuk dalam kegiatan keuangan industri halal, bagaimana mereka menggunakan sistem-sistem nilai dan etika dalam Islam. Nah, karena dasar etika ini, maka keuangan dan sebentar sambil saya submit ya. Karena dasar etika ini, maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan Muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Karena nanti di situ ada beberapa hal, nanti kita akan bahas di bawah, itu ada beberapa hal yang nanti apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Nah, termasuk juga dalam akad-akad dalam perjanjian di sistem keuangan. Jadi makanya di sini disampaikan bahwa tidak hanya sekedar transaksi saja, tapi di sini adalah sifat-sifatnya adalah bersifat lebih ke religius dan juga bagaimana sifatnya adalah menerapkan dasar etika dan bagaimana sistem nilai dan Islam. Nah, apa saja sebenarnya dasar etika setelah itu sistemnya itu nanti ada di bawah, di slide yang bawah lagi. Nah, seiring dengan terjadinya krisis global dalam sistem keuangan kapitalis, kini para ekonom barat mulai mengadopsi sistem keuangan Islam. Banyak dari mereka yang melakukan kajian mendalam terhadap perekonomian yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Sistem yang bersumber dari ajaran Allah SWT ini terbukti tetap tangguh menghadapi permasalahan tersebut, baik yang terjadi di tahun 1998 maupun di 2008 dan 2009. Nah, maksudnya yang di sini adalah ini yang kemarin saya contohkan ketika di tahun 98, bagaimana ketika di tahun 98 ini ada krisis moneter ya. Krisis moneter tahun 98. Teman-teman belum lahir kayaknya ini ya. Ini saya masih kecil ini. Tahun 98, jadi nggak begitu tahu. Tapi setidaknya apa dari jurnal, dari beberapa berita-berita yang sudah kita tahu terkait bagaimana permasalahan yang ada di 98, bagaimana kurs waktu itu dari 2.000 menjadi 15.000, efeknya apa? Efeknya adalah orang-orang yang sebelumnya naiknya berarti berapa itu? Berapa persen ya naiknya? Berarti 700%, 750%. Bayangkan ketika 750%,
Otomatis ketika teman-teman pinjamnya 1.000, pinjamnya 1 juta, berarti naiknya bisa sampai 750 jutaan lah. 75 juta atau 750 juta ya. Nah, Anda bisa bayangkan berapa bunga atau bunga pinjaman yang harus dibayarkan. Otomatis efeknya adalah banyak perusahaan-perusahaan, bahkan dari perbankan juga yang mengalami kondisi kolaps. Kondisi kolaps pada waktu itu, pada tahun 98. Nah, hal ini yang tidak terjadi pada perbankan Islam. Contohnya adalah Bank Muamalat yang berdiri mulai tahun 1992. Di beberapa kajian maupun penelitian, teman-teman bisa cari di Emerald maupun di jurnal-jurnal di Sinta, di Scholar itu menampilkan bahwa bagaimana Bank Muamalat itu tetap survive untuk di tahun 98 maupun di 2008. Nah, sedangkan di tahun 2008 ada apa? Di 2008 ada krisis ekonomi global dunia yang dipicu dari kejadian yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat banyak orang yang berhutang, gagal bayar hutang, akhirnya banyak yang terjadi penyitaan, efeknya adalah ekonomi tidak berjalan, penggelembungan, dan lain sebagainya. Nanti itu sebenarnya diajarkan di mungkin di ekonomi makro mungkin sudah pernah ini disinggung di tahun 2008 ini, bagaimana kondisi waktu itu mengalami krisis global. Pemicunya ada di Amerika Serikat. Oke. Teman-teman, ini nanti karena Zoom-nya Zoom gratisan, jadi nanti ini 40 menit, nanti setelah itu selesai, nanti akan saya ganti ke Google Meet, karena ada beberapa teman-teman yang ini ya kayaknya ya nggak bisa masuk di Gmeet, sorry di Zoom. Oke, ini kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, Ya, Pak. di jenis-jenis akad transaksi itu, nah, oke ini dulu aja. Ada beberapa jenis, kita bilangnya bisa akad, kontrak, atau transaksi. Adalah kegiatan antara dua belah pihak. Kemarin adalah bidangnya muamalah ya, muamalah maliyah, yaitu hubungannya dengan hubungan antar manusia terkait masalah perdagangan, masalah perdagangan. Nah, di jenis akad dalam syariah ini kita bagi menjadi dua. Ada yang bermakna profit atau dia yang menghasilkan keuntungan, dan ada yang non profit yang tidak menghasilkan keuntungan. Nah, contohnya perusahaan yang menghasilkan keuntungan apa? Seperti PT, CV, perusahaan perorangan, usaha dagang, dan sebagainya. Sedangkan bagaimana dengan yang non profit? Non profit adalah bentuknya adalah yayasan. Ini dari segi jenis perusahaannya. Nah, kalau di sini nanti kita akan bagi secara jenis dalam akad atau kontraknya. Akad atau kontraknya. Nah, di sini yang pertama kita bahas ada kontrak yang bersifat keuntungan atau tijaroh. Jadi ini adalah bahasa serapan dari bahasa Arab. Ini adalah tijaroh. Saya besarkan. Nah, tijaroh. Dan yang kedua adalah non-profit atau tabaruk. Non-profit tidak mencari keuntungan, sifatnya sosial. Tabaruk ini berarti untuk tolong-menolong. Oke, kita bahas untuk yang profit. Nah, di profit ini dibagi menjadi dua lagi. Ada namanya natural certainty contract dan ada natural uncertainty contract. Apa bedanya natural certainty contract dan natural uncertainty contract? Bedanya adalah di akadnya. Bedanya di akadnya. Jadi kalau untuk natural certainty contract itu, dia adalah akad yang bagaimana keuntungannya itu sudah diketahui di awal. Contohnya apa? Contohnya adalah kegiatan jual beli. Ketika nanti di akad murabahah, ketika jual beli itu nanti
saya jual handphone ini senilai 10 juta dengan keuntungan 5 juta. Sudah diketahui di awal. 10 ditambah 5 juta. Berarti harga jualnya adalah 15 juta. Itu adalah untuk yang diketahui dengan pasti nilai keuntungannya. Nah, certainty itu artinya ini ya, certainty itu pasti ya, kepastian. Kalau uncertainty ketidakpastian. Ketidakpastiannya itu bagaimana? Bukan nggak pasti untung ini untung atau rugi, bukan. Tapi kalau yang di natural uncertainty kontrak itu hanya disampaikan bahwa prosentase bagi hasilnya. Jadi misalkan gini, untuk prosentase bagi hasilnya adalah misal 50-50. Pemilik modal 50, nanti pengelola adalah 50. Untuk kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Misalkan seperti itu ya. Nanti kita bahas lebih detail di beberapa akad. Nah, kalau seperti itu, berapa yang bisa kita dapatkan? Itu kan masih belum pasti diketahui di awal. Nah, kalau belum diketahui di awal, tapi kita sudah punya landasan yang mendasari bahwa untuk keuntungan dibagi 50-50 dan untuk kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Nah, sedangkan pada waktu berjalan ternyata keuntungannya antara bulan 1 dengan bulan 2 kan pasti akan berbeda. Tahun 1 dan tahun yang selanjutnya pasti akan berbeda. Misalkan di bulan 1 keuntungannya 100 juta, dibagi 50-50, ya sudah dapat 50 juta, 50 juta. Apakah di bulan kedua sama? Bisa jadi tidak sama juga. Bisa jadi mungkin yang ke bulan kedua 200 juta naik, berarti 100-100. Nah, itu berarti artinya kita tidak bisa diketahui dengan pasti nilai rupiahnya berapa, tapi kita bisa ketahui dari nilai prosentasenya saja. Itu ada terkait perbedaan antara natural certainty dan natural uncertainty kontrak. Nah, sedangkan bagaimana dengan yang non-profit? Bagaimana dengan yang non-profit? Sedangkan yang non-profit ini adalah akadnya adalah sifatnya sosial. Teman-teman sudah tahu ya bagaimana sifatnya sosial itu tidak mencari keuntungan sama sekali. Artinya kita hanya pure membantu. Hanya benar-benar membantu, tidak mengharapkan imbalan apapun. Nah, itu adalah akad-akad yang sifatnya non-profit. Apa saja contohnya? Adalah meminjamkan uang. Meminjamkan uang seperti biasa ya, kita minjemin uang ke teman dan sebagainya. Ada pinjamkan jasa. Teman-teman punya kemampuan untuk misalkan buat apa? Misalkan pinter bikin proposal untuk diajukan ke perusahaan, sedangkan teman-teman ini nggak bisa, ya sudah saya bantu untuk bikinkan proposal, jasa pembuatan proposal, misalnya seperti itu ya. Atau misalkan jasa teman-teman pinter di ahli keuangan, misalkan di apa bidangnya, misalkan di auditing, ya, misalkan di auditing ya. Nah, proses mengaudit teman-teman bisa dapat teman-teman punya ilmunya di auditing, teman-teman bisa sampaikan itu untuk untuk diberikan pinjamkan jasa. Nah, ada juga memberi ini giving berarti ya, memberi giving ya sama-sama ya, seperti teman-teman ngasih ke orang-orang miskin, mungkin orang yang membutuhkan dan sebagainya, itu adalah bentuk dari akad-akad. Apakah di sini ada akadnya? Ada akadnya. Nanti kita akan jelaskan lagi di detailnya nanti di pertemuan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekitar pertemuan ke-5 atau ke-6. Nanti masing-masing dari apakah profit ini di profit atau nanti di non-profit. Oke. Ini kayaknya kebalik ya. Oke, kita bahas dari yang profit dulu. Gimana? Kita bahas dari yang profit dulu ya. Iya, Pak. Untuk di profit ini ada tadi sudah kita sampaikan terkait apa bedanya profit natural certainty dan unnatural uncertainty. Di sini ada jual beli dan sewa menyewa. Ada bagi hasil akad investasi.
Bedanya di sini. Nanti ada beberapa kita bisa lihat di masing-masing akad ternyata sudah diketahui untuk bagaimana keuntungan dan lain sebagainya. Kalau di sini hanya sebatas kita mengetahui persentase saja, karena ini adalah investasi. Yang namanya investasi adalah pasti ada keuntungan, kan nggak mungkin untung terus nih. Nah, bisa jadi nanti ada kerugian juga. Nah, di sini. Nah, untuk di natural certainty contract ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada akad murabahah, ada akad salam, ada akad istisna, ada akad ijaroh, dan IMBT ini sebenarnya masuk di ijaroh. Ini adalah ijaroh, ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh muntahiyah bitamlik. Sewa dengan berakhir dengan kepemilikan. Ini artinya sewa berakhir dengan kepemilikan. Oke. Murabahah. Apa itu murabahah? Apa itu salam, istisna, dan ijaroh? Nanti mungkin kita lebih banyak ini ya, banyak bahas terkait detailnya nanti di masing-masing akad. Di masing-masing akadnya. Sebentar, ini nanti untuk materi hari ini sama kemarin saya lupa ngasih tahu materi hari ini dan kemarin, nanti setelah ini saya kirimkan ke teman-teman buat nanti bisa dipelajari ya. Oke, ini teman-teman harus di ini ya, benar-benar dipahami dan nanti bisa diklasifikasikan, karena perlakuan antara natural certainty contract dan natural uncertainty contract ini nanti akan berbeda. Cara perhitungannya nanti akan berbeda. Terus setelah itu bagaimana rukun dan syaratnya nanti bisa jadi berbeda. Bisa jadi nanti ada beberapa perhitungan-perhitungan yang nanti akan berbeda. Karena nanti kalau contoh kayak seperti di sini ini adalah akad sewa. Ijaroh ini akad sewa ini. Akad sewa atau misalkan sewa barang atau dengan sewa jasa. Sewa jasa itu contohnya adalah kita mempergajakan orang, itu pakai akadnya ijaroh. Jadi nanti kita membayar gaji itu. Kalau sewa barang contohnya adalah kita menyewakan menyewa rumah, mobil, dan lain sebagainya. Akan sangat akan sangat menjadi berbeda ketika teman-teman sudah tahu nih soalnya, misalkan nanti ada soalnya berbicara terkait masalah ijarah atau akad sewa, tapi ternyata waktu dikerjakan teman-teman pakai perhitungannya musyarakah. Ini nanti juga sangat fatal karena berbeda. Nah, musyarakah dan mudharabah. Ini saya singgung sedikit-sedikit ya, biar nggak terlalu detail nanti. Ini murabahah, ini adalah akadnya adalah akad jual beli ya. Akad jual beli yang diketahui keuntungannya berapa? Diketahui keuntungannya. Oh, sebentar, ada yang belum masuk. Kayaknya sudah masuk semua. Oke, akad jual beli yang sudah diketahui keuntungannya. Contohnya adalah misalkan ada
suatu lembaga keuangan Islam, nanti dia itu mencarikan, jadi nanti mencarikan produk yang diminta oleh konsumen, produk yang dicarikan konsumen. Dicari dulu, barangnya dapat, setelah itu baru terjadi akad. Misal contoh, misalkan dia beli mobil harganya 100 juta, itu disampaikan dulu bahwa harga jualnya adalah 100 juta ditambah keuntungan saya karena ini sifatnya jual beli ya, karena jual beli ya harus cari untung ya, nggak ada jual beli yang nggak cari untung. Dari 100 juta saya ambil keuntungan misalkan 20 juta, jadi 120 juta. Itu adalah akad murabahah. Nah, yang selanjutnya ada akad salam. Akad salam ini adalah akad pemesanan. Teman-teman misalkan pesen apa ya? Pesen catering, ya, pesen catering atau misalkan pesen di kebun. Nah, di kebun itu ada apa? Ada apel gitu ya, Pak. Nanti kira-kira kapan matang, Pak? Oh, mungkin sebulan lagi. Ya sudah, saya bawakan uang ini 1 juta misalkan kebun apel 1 juta, nanti ini 1 juta dapat berapa, Pak? Misalkan dapat 500 kilo misal seperti itu ya. Oke, Pak, ini saya bayarkan 1 juta, nanti 500 kilo nanti bisa nanti pada waktu 1 bulan nanti dikirimkan ke kami. Nah, itu jelas harganya, jelas kuantitasnya, jelas kualitasnya. Meskipun itu hanya sekedar pemesanan. Apa mungkin catering gitu ya. Catering yang mau nikah. Nah, dia pesen misalkan bakso, soto dan lain sebagainya, nilainya sekian. Nanti dibuatkan pada hari H. Nah, hari H-nya. Itu adalah akad pemesanan. Nah, bagaimana dengan istisna? Istisna ini adalah hampir sama dengan akad salam, cuman bedanya ini adalah sifatnya lebih ke kegiatan konstruksi, pembangunan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah misalkan teman-teman mau bangun rumah nanti akadnya nanti setiap 50% bangunan jadi nanti diminta duitnya. Nah, itu adalah akad-akad dari natural certainty contract. Diketahui nilainya, jumlahnya, rupiahnya, terutama rupiahnya, keuntungannya berapa, harga jualnya berapa dan sebagainya. Itu adalah contoh dari natural certainty contract. Nah, bagaimana dengan natural uncertainty contract? Untuk natural uncertainty contract ini dibagi hanya dua, musyarakah dan mudharabah. Oh ya, teman-teman nanti kalau di lembaga keuangan Islam yang paling banyak itu nanti ini. Teman-teman kalau lihat di laporan keuangan nanti di lembaga keuangan Islam, baik itu bank ataupun koperasi syariah dan sebagainya, itu yang paling banyak akad yang digunakan adalah akad murabahah. Oke, teman-teman nanti untuk yang ambil konsentrasinya adalah koperasi syariah, teman-teman bisa ini dilihat lagi karena nanti kayak angkatan 2019 itu kan sekarang sudah mulai nyari-nyari bahan topik skripsi. Nah, itu bisa kita lihat dari sini. Nah, ini ada beberapa akad-akad. Ini nanti bisa dijadikan judul skripsi, baik itu murabahah sendiri, salam sendiri, atau jadi satu ini semua juga bisa. Itu bisa. Oke, saya sekarang masuk ke natural uncertainty contract atau bagi hasil akad investasi. Yang namanya kegiatan investasi adalah bagaimana orang yang punya kelebihan uang atau yang mempunyai uang lebih atau mungkin uang yang tidak bergerak. Tidak bergerak itu artinya tidak dilakukan kegiatan perdagangan dan sebagainya. Mereka biasanya akan melakukan investasi.
Ada beberapa investasi yang dilakukan via investasi dalam bentuk emas, mungkin barang tidak bergerak, contohnya misalnya seperti tanah, gedung, rumah, dan sebagainya. Atau mungkin masuk di investasi portofolio, saham, dan sebagainya. Nah, ada juga untuk yang investasi di lembaga keuangan Islam, atau mungkin investasi secara perorangan ya, kita bisa pakai dua akad ini, akad musyarakah dan akad mudharabah. Oke, akad kita dari mana dulu ya? Dari mudharabah dulu ya kayaknya ya, lebih ini. Saya ini kan urutannya biar enggak ini. Oke. Akad mudharabah ini sama-sama, keduanya itu adalah sama-sama kegiatan investasi. Yang membedakan adalah nanti dari keterlibatan. Contohnya, untuk akad mudharabah ini adalah akad yang di mana akad yang di mana investor Oke, nanti 10 menit lagi habis. Saya buatkan link Jimit ya, nanti baru itu nanti masuk sana. Akadnya di mana investor hanya menyerahkan uang saja, tidak dilakukan, investor tidak ikut serta dalam kegiatan usaha. Investor hanya mengarahkan uang saja kepada pengelola. Namun dia tidak ikut dalam kegiatan usaha. Itu adalah akad mudharabah. Nah, di dalam akad mudharabah ini nanti kita singgung sedikit aja ya. Nanti investor jika ada keuntungan tidak cukup ini saya bicarakan aja. Jadi kalau misalkan ada keuntungan untuk mudharabah ini nanti akan dibagi sesuai dengan porsi yang disepakati di awal. Misal contoh, karena saya yang punya modal nih, saya maunya 70 di saya, 30% di pengelola. Misal seperti itu. Atau bisa jadi mungkin di 50% di pemilik modal, 50% di pengelola. Atau bisa juga pemilik modal hanya 30%, sisanya adalah pengelola 70%. Itu bisa. Nah, bagaimana dengan pembagian kerugiannya? Pembagian kerugiannya selama tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pengelola, maka itu adalah tanggung jawab dari pemilik modal atau investor. Mengapa seperti itu? Nanti kita akan bahas detailnya di akad mudharabah. Karena pengelola sudah, ketika ada kerugian, pengelola sudah merugi dengan waktu, tenaga, terus pikiran, dan lain sebagainya. Sedangkan investor, karena dia tidak melakukan kegiatan usaha, dia hanya kerugian di sisi materi nominalnya saja. Jadi di sini terlihat sama-sama adil ya, sama-sama ada keadilannya, tidak ditanggung oleh pengelola juga, karena pengelola sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi terjadi kerugian, maka pengelola ini sudah rugi waktu, tenaga, dan sebagainya. Nah, itu dari sisi ini ya, dari sisi pelakunya, Nah, bagaimana dengan untuk yang musyarakah? Musyarakah ini akad dua atau lebih orang yang secara bersama-sama menginvestasikan modalnya
dan juga melakukan kegiatan usaha bersama. Oke. Untuk yang musyarakah, itu kalau yang tadi mudarokah, itu adalah hanya satu yang jalan, pengelolanya saja. Tapi kalau untuk yang musyarakah ini, akadnya itu 2 orang, antara 2 orang, atau bisa jadi mungkin 3 atau 5 orang, atau lebih ya, secara bersama-sama menginvestasikan modalnya dan juga melakukan kegiatan usaha bersama. Artinya dia modal uang dan juga dia ini ya, dan dia melakukan kegiatan usaha. Nah, bagaimana pembagian keuntungan dan kerugiannya? Kalau seperti ini disepakati di awal, sama-sama disepakati di awal. Cuman kalau di musyarakah ini mereka menyepakati prosentase untuk keuntungan nanti berapa dari ke-5 misalkan ya, ke-5 pemilik modal dan pelaku usaha ini nanti keuntungannya si A berapa persen, si B berapa persen, si C, D, dan E berapa persen. Itu disesuaikan dengan nilai modalnya. Begitu juga dengan nanti dengan kerugian, itu juga disepakati. Kerugiannya nanti berapa, si A berapa persen, si B harus menanggung berapa persen kerugian. Itu adalah akad musyarakah, syirkah kerjasama. Jadi ada 2 ya, ada mudarabah dan ada musyarakah. Nah, makanya tadi kenapa ada kalimat uncertainty ini karena memang tidak diketahui secara pasti apakah nanti terjadi keuntungan atau kerugian. Kita kan nggak bisa memprediksi, kita kan nggak bisa menentukan bulan depan ini kita rugi, kita untung senilai sekian, tidak. Tapi kita sudah ada yang melandasi bahwa ada ketentuan terkait masalah persentase pembagian atau bagi hasil. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Kalau terlalu cepat, ini ya, kalau terlalu cepat, teman-teman tolong diingatkan. Nanti kita ini ya, nanti selama 1 semester ke depan, nanti kita akan membahas akad-akad ini. Selain dari lembaga keuangan syariah, lembaga ini ya, lembaga selain bank, lembaga zakat, lembaga wakaf, nanti ada lembaga koperasi, dan juga nanti ada untuk pondok pesantren. Ini yang baru, pondok pesantren ini yang baru tahun 2018 mereka menerbitkan pedoman akuntansi. Ini sangat menarik buat teman-teman. Nanti kalau misalkan yang mau ambil skripsi terkait pondok pesantren juga bisa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ganti dulu ke Jemit ya, karena ini akun gratisan ini. Kita ganti ke Jemit, karena habis ini setelah ini langsung selesai. Itu ya. Kita ganti di akun Jemit, teman-teman bisa live. Nanti setelah ini saya share untuk akun link Jemitnya. Terima kasih.